Sudah siap semua? Ya. Kalian sehat? Ya. Oke, kelengkapan pakaian bagaimana? Oke, baik. Uang jajan dibawa? Kalau tidak bawa bekal? Siap semua kalau nggak bawa bekal. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, Ibu absen terlebih dahulu. Adnan hadir? Oke, Afan. Silahkan angkat tangan semua. Afan? Tidak turun. Oke. Arya? Boleh? Oke. Ayu Soraya? Angkat tangan. Boleh. Vita Nur Hasana? Angkat tangannya nak. Jangan tunggu namanya. Oke. Kemudian Razik Hanan, Raditya, Al-Ghazali, Ainun. Oke, baik. Dilan ada hadir tidak hari ini? Tidak ada. Baik. Kemana? Sakit. Baik. Yang lain siap semua belajar? Ya. Semangat hari ini belajarnya? Ya. Oke, kalau sudah semangat, Ibu mau minta senyumnya dulu. Memulai pembelajaran dengan senyuman, karena kata Rasulullah apa? Salah satu sedekah yang tidak menggunakan biaya adalah senyum. Senyum pahalanya besar atau kecil? Oke, besar. Jadi kalau mau belajar harus senyum, hati senang dan gembira. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Di minggu lalu kita sudah belajar yang bagaimana caranya biar sampah tidak tersumbat pada selokan. Maka ada tahap-tahap kecil yang kita harus lakukan. Ada berapa tahapan kemarin? Ada yang membentuk, oke 4, mantap. Ada yang harus membentuk apa? Gotong royong. Setelah gotong royong ada apa lagi? Buang. Lanjut mengolah. Kemudian membersihkannya sehingga menjadilah selokan yang tadi yang tersumbat menjadi lancar kembali, bersih kembali. Oke, dekomposisi. Baik, sebelum kita lanjut pada hari ini, Ibu mau minta dulu semangatnya. Jika Ibu bilang pagi, tepuknya 1. Jika Ibu bilang siang, tepuknya 2. Jika Ibu bilang malam, tepuk 3. Jika ada yang salah, siap Ibu beri pertanyaan. Ya, baik. Semangat semua. Oke. Pagi, siang, malam, pagi, siang. Oke, berarti sudah konsentrasinya mantap. Jika konsentrasinya mantap, mari kita lanjut pembelajaran hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Di mana anak-anak di zaman sekarang kita bersentuhan langsung dengan digital, ya. Ada anak yang sudah pandai bermain digital tanpa diperintahkan, maka secara tidak langsung kalian sudah belajar tentang arti artifisial. Apa itu Bu? Yaitu pembelajaran yang bersentuhan langsung dengan komputer. Oke, sekarang kita lanjut, kita perhatikan apa sih tujuan pembelajaran kita. Pertama, siswa mampu memahami konsep dekomposisi. Konsepnya adalah tadi apa? Masalah besar kita pecahkan menjadi masalah kecil dan menemukan satu solusinya. Baik, kita lihat. Yang kedua, apa tujuannya? Siswa dapat memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian yang ketiga, siswa bisa menerapkan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta contoh.
makan mie instan? Benar. Sebelum makan mie instan, ada nggak yang harus kita lakukan? Apa? Membuka apa? Berarti harus siapkan mie-nya dulu. Nah, mie instannya dulu. Setelah mie instannya siap, apa yang kita lakukan selanjutnya? Direbus atau menyiapkan kompor dulu dan pancinya. Nah, jadi tahapannya harus benar, Kak. Jadi jangan terbalik-balik. Pertama siapkan mie-nya dulu. Kemudian apa lagi tadi? Menyiapkan kompor dan panci. Kemudian menyalakan kompor dan menaikkan panci. Menyiapkan air sampai mendidih. Kemudian apa dilakukan setelah mendidih? Tuang mie-nya. Setelah itu diseduh sampai tunggu masukkan bumbu boleh. Setelah itu apa lagi? Diudak katanya. Ayo bahasa yang benar, diudak. Benar diudak, tapi bahasa benarnya diaduk-aduk. Jadi ada bahasa diudak, tidak apa-apa, diudak kita sama paham. Setelah diaduk matang, dituang ke piring atau ke mangkok. Setelah itu baru siap disantap. Nah, itu adalah dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Lanjut, apa itu pembelajaran dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Oke, kita lanjut lagi. Contoh pembelajaran yang nanti kita akan praktekkan bersama dengan kelompok yang sudah terbentuk. Ya, apa itu masalah besar? Menyiapkan acara peringatan Isra Mi'raj. Acaranya besar atau kecil? Besar. Kalau dikerjakan satu orang, kira-kira mudah atau sulit? Sangat sulit. Oke. Tapi kalau dikerjakan bergotong royong, kira-kira apa yang terjadi? Menjadi gampang. Kenapa jadi gampang? Gotong royong, rame-rame. Masalahnya di satu diserahkan si A, satu diserahkan ke B. Contoh ada berapa pemecahannya? Kita lihat ada menyiapkan tempat. Mungkin nanti ketuanya harus menentukan siapa yang harus mencari tempat. Tunjuk satu anggotanya. Jadi tidak semua ketua yang melaksanakan. Kemudian ada satu yang ditunjuk menjadi tim konsumsinya, ya. Kemudian ada lagi yang harus menyiapkan undangannya, siapa saja yang perlu diundang, bagaimana konsep undangannya. Kemudian dekorasinya bagaimana? Apa itu dekorasi? Bertanya dulu. Ada yang tahu nggak dekorasi itu apa? Hiasan. Apa yang dihias? Ruangannya, ya. Baik. Kemudian susunan acara. Biasanya siapa yang harus membaca Al-Quran, siapa yang harus ceramah, ya. Jadi banyak hal yang harus disiapkan. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaannya menjadi mudah. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh dekomposisi sehari-hari. Masalah besarnya adalah mau berangkat ke sekolah. Apa yang paling siapkan pertama? Bangun tidur. Setelah bangun tidur, apa yang lakukan? Mandi. Kemudian sarapan. Kemudian kalau kita putar, mau berangkat ke sekolah, sarapan dulu. Benar nggak? Oh, nggak bangun langsung sarapan di tempat tidur. Berarti tidak tersusun dengan rapi. Ya, dekomposisi harus memecahkannya tersusun dengan rapi. Baik. Maka apa? Dekomposisi penting, yaitu membuat masalah lebih mudah dipahami, bisa menghemat waktu dan tenaga yang tadinya pekerjaan berat digotong royongkan, membantu bekerja sama dengan tim, dan membiasakan berpikir struktur. Nah, berpikir struktur ini maksudnya bagaimana? Yang tadi ya dipecah, susunannya harus benar, tingkatannya apa dulu, kemudian apa lagi, ya. Baik, kita mulai bekerja. Nah, langkah-langkah dekomposisi, tentukan masalah utama, pecah menjadi beberapa bagian dan sebagainya. Tugas ketua kelompok nanti bagaimana mengatur timnya biar bekerja sama yang baik. Selanjutnya kita bagikan tugas. Ya, baik, silakan kelompoknya diatur.
Ya, siapa yang namanya di situ? Ya, dibagi tugasnya. Siapa yang mengerjakan apa? Ya, silakan tentukan dengan baik. Isi sudah. Tidak apa-apa yang sudah turun, tidak apa-apa. Hanya baru tanggal berapa sesuai dengan rencana kalian. Hari ini tanggal 26. Tanggal 26. Kira-kira isi acara kalian apa saja? Ini perlengkapannya apa yang dibutuhkan kemarin? Kira-kira kalau kita islomat apa yang kita butuhkan perlengkapannya? Harus ada mic-nya, salonnya, apa lagi? Iya, oke, itu bisa ditulis semua sesuai dengan kesepakatan. Dibantu ngomong temannya, dikasih pendapat temannya. Ya, bagi tugasnya baik-baik. Ini kelompok sana jangan kelompok teman-teman. Oke, masing-masing. Kira-kira dalam kegiatannya ada masalah nggak nantinya? Masalah yang akan hadapi sekarang itu masalah apa? Pasti ada masalah kan? Dalam rapat tuh pasti ada masalah kan? Nanti ada masalah apa sih yang akan dirasakan? Tidak punya duit, kemudian apa lagi? Hah? Oh, bingung tentang keuangannya, boleh ditulis itu jadinya di bagian masalah, nanti dipecahkan bersama bagaimana caranya, ya? Ya. Kira-kira bagaimana sih supaya ada dananya? Bagaimana sih supaya ruangannya kita dapat? Gimana? Susunan acara, masalah yang ditemukan dalam rapat kita punya masalah apa? Susah mencari apa tempat, susah mencari apa dana, boleh. Apa? Pembukaan. Kira-kira kalau acara itu pembukaan di awal atau di akhir? Nah, tulislah itu. Rapatkan dengan temannya, tanya temannya. Jadi sesuatu cara rapatnya. Terserah mau hiburan itu kan kesepakatan anggota. Tanya temannya, kita mau adanya di mana? Kita apa saja susunan acaranya? Nah, silakan. Ini bisa ditulis nama siapa temannya sebagai apa. Tunjuk aja seperti itu. Tulis aja langsung. Tulis di temannya. Kamu sebagai MC. Contoh. Tulis. Ya, nama kalian dan fungsi kalian. Ini bagaimana? Ada masalah yang ditimbulkan? Oke, hampir selesai. Ini masalahnya ditulis. Apa ini masalahnya ini? Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan? Nah, oke, tulis. Dirapatkan kita butuh apa dalam acara kita nanti. Jadi semua teman harus ya tanya. Kita butuh apa sih? Tertata ya, terstruktur, jangan terbolak balik. Nah, seperti tadi mandi dulu, baru ya, jangan terputar. Nanti bingung acaranya kalau terputar-putar. Itu susunan apa duluan dalam susunan acara, jangan terputar. Doa dulu atau oke, boleh. Kalau mau ada hiburan boleh di awal, boleh di akhir. Sepakati dengan temannya. Mau pembukaan di awal atau di akhir hiburannya. Contoh ada hiburan.
sambil dipikirkan. Ayo, untuk tugasnya. Sambil dituliskan ya, apa mau dilaksanakannya. Bulan 9 dan 25. Nah, ada kesulitan?
jawabnya sama. Ya. Jadi yang lain sambil kasih saran, sambil. Oke. Coba ibu cek. Oke, siap. Selesaikan aja. Kalau kelompok Ali bin Abi Thalib selesai, nanti silakan ketuanya ke depan kalau mau diketik biar temannya memperlihatkan, boleh? Ya, dari kelompok nanti ini kelompok apa namanya di sini? Ada Al-Hijrah, boleh? Kalau sudah selesai lapor ke ibu langsung kita presentasikan. Hari Jumat ini tuh tanggal berapa itu Jumat? Jangan sampai salah tanggal. Karena nanti urusannya keundangan ya. Nah. Waktu tinggal 10 menit. Setelah itu kita presentasi, jadi waktunya dilihat baik-baik. Kegiatannya apa? Nah, penanggung jawabnya siapa? Ketua. Waktu tinggal 10. Silakan diselesaikan dan dipresentasikan di depan. Penanggung jawab harus ketua ya. Nah, jadi ketua itu tugasnya menaungi teman-temannya. Sebutannya sekarang ini apa? Udah itu. Ini sudah. Nih. Teruskan bersama ya. Waktu tinggal 7 menit. Ayo. Ya, sudah. Kenapa? Bingung di mana? Dapat dari surat peningkatan apa di dalam rasa kita setelah kita peningkatan gimana? Itu. Kamu apa? Oke, selesai sebelah sini. Sudah? Ali bin Abi Thalib selesai? Belum? Oke, Ali bin Abi Thalib tinggal sedikit. Waktu tinggal di sekitar 7-6 menit lagi ya. Oke. Sudah? Bagaimana? Coba baca baik-baik. Coba baca. Coba dibaca itu. Dibaca dan dipahami temannya. Apa harapannya di sini? Bagaimana pentingnya kerjasama? Penting nggak kerjasama buat kalian? Kalau memang penting, apa hasil dari kerjasama tersebut? Mudah, memudahkan, mempersulit kan? Nah, itu kalian tulis. Itu belum benar. Ini selesai.
ruangan kecil dan sempit katanya, tapi P-nya itu ya oke. Lanjut kepada sempit. Oke, ada permasalahan di ruangan kecil, berarti dia menggunakan ruangan ya tempatnya ya. Baik. Dan kekurangan dana. Oke. Kira-kira, nah ini Ibu limpahkan pertanyaannya. Kelompok siapa yang bisa menjawab? Kalau kelompok Ali bin Abi Thalib mengalami kesulitan dalam ruangan kecil, apa solusi terbaik dari kelompok lain? Apa ya solusi? Ada yang bisa memberikan solusi? Boleh angkat tangan dari kelompoknya? Nih, masalah yang ditimbulkan kelompok Ali bin Abi Thalib, ruangan kecil dan sempit dan kekurangan dana. Kelompok lain bisa menanggapi bagaimana caranya supaya masalah kelompok Ali bin Abi Thalib terselesaikan. Ada yang bisa menanggapi? Kalau ruangannya sempit, kira-kira kita mau apakan? Apakah kita pindah atau bagaimana? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab dari kelompoknya. Oke, baik, dari kelompok Al-Hijrah, silakan dijawab. Berdiri tegak hadap ke kelompok temannya. Oke. Kelas rendah dulu yang melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian kelas tinggi. dengan hari dan waktu yang sama atau berbeda? Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok Al-Hijrah. Oke. Jadi dari Al-Hijrah sudah menyelesaikan satu permasalahan yang ditemukan Ali bin Abi Thalib. Jika ruangan kecil dan sempit, maka kelompok Ali bin Abi Thalib bisa memecah bagian, yaitu membagi dua bagian kegiatan. Baik. Sekarang bagaimana dengan masalah dana? Jika tidak ada dana, kemana Ali bin Abi Thalib mencari? Baik, dari kelompok Al-Ma'un. Sebaiknya tidak usah menggunakan dana. Terus solusinya apa? Bawa makan dari rumah. Baik, tepuk tangan buat kelompok Al-Ma'un. Nah, kita lihat susunan acaranya, boleh diketik. Nah, apa sih? Kira-kira tempatnya di mana biar teman-teman bisa melihat? Ayo, ambil titiknya satu sendiri. Oke, kita lihat. Setelah dia mengetahui masalahnya sudah selesai, maka tempat ditentukan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Di mana tempatnya? Gunakan tangan dua. Oke, bertempat. Ruang masalah itu wajar. Tapi jangan stop ngetik biar temannya tahu di mana sih. Oke. Oh, pindah ke lapangan dia. Berarti masalahnya sudah terpecahkan, tidak perlu lagi lapangan. Tapi ada masalah baru nggak ditimbulkan kalau di lapangan? Ada. Apa itu? Hujan satu. BC dua. Terpalnya takut tidak mencukupi. Berarti itu nanti kerjasama yang baik harus dilaksanakan. Oke, solusinya sudah ada. Jika di halaman terjadi sesuatu kendala, maka pindah ke kelas. Oke, lanjut. Susunan acara, Ibu mau lihat, tulis satu itu apa susunan acara kalian. Kita lihat ya, dia terbolak-balik atau tidak dalam penyusunannya, terstruktur atau tidak terstruktur. Kita lihat. Nah, kira-kira nanti ada masukan dari kelompok lain. Kita lihat dulu. Nah, tangannya kesana kemari. Ya. Oke, satu. Lanjut. Apa kira-kira? Isi sendiri dulu. Nah, selesaikan, jangan terus-terusan, pelan-pelan dulu, kemana-mana teruskan itu. Oke, tangan dua biar tidak cepat, gunakan tangannya. Hiburan, oke. Kita lihat ya, kita cek ya, terstruktur atau tidak. Dua. Kalau dua gini nah caranya ini kita. Nah, udah oke, nanti kita susunnya. Dua, kita lihat. Kelompok lain simak ya. Kira-kira benar nggak susunannya mereka? Pembukaan. Enter ketiga. Oke.
penceramah. Oke, lanjut dulu. Kita lihat terstruktur atau tidak pelaksanaannya. Baca. Oke, kita lihat. Kelompok lain semua. Nanti boleh dikoreksi dan diberikan pandangan. Oke, kita stop. Kita lihat ya hasil kerja dari kelompok. Ibu perbesar dulu. Biar semua membaca. Oke. Terstruktur atau tidak? Ibu minta pendapat dari kelompok Mekah. Terstruktur atau tidak pekerjaan dari Ali bin Abi Thalib? Terstruktur itu artinya tersusun rapi ya. Dari awal tidak terbolak-balik. Tersusun rapi. Oke. Dari Mekah menyatakan tersusun rapi. Bagaimana dengan kelompok Al-Ma'un? Tersusun atau tidak? Pekerjaannya tidak terbolak-balik atau tidak? Atau ada yang ingin diubah? Al-Ma'un? Cukup? Cukup. Oke, bagaimana dengan kelompok Al-Hijrah? Ada yang terbolak-balik atau sudah tersusun? Tersusun. Kalau ibu ngecek. Nah, kita lihat. Di awal ada hiburan boleh atau tidak? Boleh. Maka dan pembukaan boleh dibuka oleh siapa? MC? Boleh. Kemudian penceramah, biasanya ceramah dulu atau baca Al-Quran dulu orang? Al-Quran dulu lah baru penceramah. Berarti sudah terbolak-balik satu. Jadi tidak terstruktur. Boleh nanti dipindah ya. Solusi dari Ali bin Abi Thalib membaca Al-Quran setelah pembukaan kemudian ceramah. Baik, membaca poin-poin Israiliyat ini oleh siapa nanti? Oh, ada tugasnya. Baik, penutup. Oke, boleh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Boleh kembali Ali bin Abi Thalib bawa kertasnya. Nah, siapa yang mau kertas berikutnya? Silakan. Oke, susunan acaranya satu. Yang lain perhatikan. Dua. Hadro berarti hiburan hadro. Tahu hadro nggak? Oh, tahu. Lanjut. Oke, baca Al-Quran langsung doa. Lanjut. Hiburan lagi. Hiburannya sudah ceramah. Oke, lanjut. Penutupan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Al-Ma'un. Berarti masalahnya tadi sama ruangan yang tidak mencukupi. Silakan kelompok tadi langsung ke depan. Ya, sudah selesai. Ya, pojok. Dari kelompok Al-Ma'un silakan beri tanggapan. Dibaca lebih keras. Boleh dari salam dulu. Radit sana-sana biar tidak salah yang ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil rapat kelompok Al-Hijrah. Anggota panitia Radit, Beril, Alam, Rido, Setia, dan Syakira. Oke, lanjut ke permasalahan. Masalahnya susah mencari dana dan jika ruangan tercukupi peserta sulit. Oke, berarti memisah dua kelompok ya. Oke, memisah kelas tinggi dan kelas rendah dipisah waktunya tapi di hari yang sama. Oke, lanjut. Berarti tetap menggunakan ruangan ya. Bagaimana susunan acaranya Radit? Pembukaan, lalu baca doa yang selawat, ceramah dan baca Al-Quran, menampilkan karya anak-anak
Kejanggalan enggak? Tadi dia memasukkan ada kuisnya, kemudian ada sambutannya, ada ceramahnya enggak pagi? Tidak ada. Berarti kejanggalan dari kelompok Al-Hijrah tidak ada penceramah penyampai Isra Mi'raj. Jadi itu nanti bagaimana kelompok lain? Apa yang harus kita tanggapi? Dari kelompok sini kira-kira harus diberi masukan apa? Dari kelompok Al tidak ada ceramahnya, bagaimana solusinya? Kira-kira kok bagaimana kok ada Isra Mi'raj tapi tidak ada penceramahnya? Oke, ceramah dan baca doa ada di poin berapa? 3. Oh, ternyata digabung ceramah dan doa, berarti komplit. Oke, lanjut. Ibu minta kira-kira nih dari kelompok Radit, ya. Cari dananya dari mana Radit? Dari Paguyuban. Dari kelas berapa dilibatkan? Oke, lanjut. Konsumsi adakah Radit? Ada. Berupa apa Radit? berupa ayam ini. Oh, digunakan. Teman-teman ingat, kalau Radit jadi ketua, kita makan bersama. Uangnya dari Paguyuban. Boleh tepuk tangan dulu. Iya, berarti kita tepuk perlengkapan apa saja yang disiapkan dari kelompok Al-Hijrah? Mie, salon, dan pita. Oke, baik. Berarti kita bakal kenyang dengan kelompok Al-Hijrah. Kapan rencana waktu pelaksanaan? Waktu jam 8 hari Rabu bulan 9 Tanggal 4. Boleh. Sekarang Ibu mau tanya bagian terakhir. Bagaimana pentingnya kerjasama dalam sebuah kepanitiaan menurut kalian? Penting tidak adanya kerjasama? Penting. Apa yang Anda dapatkan setelah bekerja sama? pekerjaan menjadi semakin ringan. Oke, pekerjaannya ringan. Lalu? Dan jika kita tidak bekerja sama, pekerjaannya akan menjadi sangat berat. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok Radit. Iya, sudah sip ya. Berarti solusinya sudah terpecahkan. Silahkan duduk. Kelompok Al-Mokkah bisa menjelaskan? Silahkan. Kita lihat kelompok terakhir. Iya. Berikan perkenalan dulu nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelompok Al-Mokkah ya. Nah, baik. Apa permasalahan yang kalian hadirkan? Permasalahannya? Saya bingung cari masalahnya sendiri. Ayo, gimana masalahnya? Permasalahan kalian? Poin 1. Suaranya tidak terdengar. Kelompok Al-Hijrah suaranya biar bisa dengar temannya. Apa masalahnya? Oke, baik. Bagaimana solusinya? Dengar tidak teman lain? Masalah dia apa? Oh, tidak terdengar. Banyak anak-anak. Memang banyak anak-anak, kita anak-anak semua ya. Tidak ada masalah. Perlengkapan sedikit, mudah hujan karena musim hujan. Nah, jadi bukan satu masalah karena sudah dibahas tadi ya. Kalau musim hujan maka solusinya kita masuk ke dalam ruangan. Oke, lanjut. Susunan acaranya bacakan Ibu yang keras. Hiburan dari kelas 1. Oke, lanjut nomor 2. 3. Lanjut. Kemudian oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok tadi. Ada yang perlu kita koreksi. Ada penceramah dan ada sambutan. Kalau tanya, ada sambutan dan ceramah. Sambutan dulu atau ceramah dulu? Sambutan dulu. Oke, jadi nanti kelompok 4 bisa mengubah sedikit ya. Apa refleksinya? Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dekomposisi bisa membantu atau tidak? Bisa. Baik pekerjaan yang rumit ataupun pekerjaan yang mudah.
Salah. Berarti yang jawab yang salah ya. Apa arti dekomposisi? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Ternyata ini bisa jawab. Dekomposisi adalah permasalahan besar bersama menjadi kecil. Baik. Pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam, siang, malam. Ada satu lagi. Ibu ketemunya di kelompok makan terus ya. Pertanyaan ibu yang kalian pecahkan tadi permasalahan apa? Tuh, yang tadi kita kerjakan permasalahan besar apa? Mulai sudah yang usah keringatnya